Sebagaimana permintaan daripada pengurus, kita ingin membaca kitab Arba'in Nawawiyah, kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Dan sekarang kita sampai di hadis yang kedua. Hadis yang sama diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pernah berkata, bercerita, pernah di saat kita duduk bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis semacam ini. Para sahabat sedang duduk bersama Nabi kita Muhammad. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab wa sadidu sawadi sa'r. Tiba-tiba datang seseorang yang menggunakan pakaian yang sangat putih sekali. Orang itu tampan, ganteng, pakaiannya rapi, la yura alaihi asarus safar, sampai tidak terlihat kalau orang tersebut itu baru datang dari tempat yang jauh. Kalau menyenangkan bepergian dari Tulung Agung ke Surabaya, ini tidak terlalu jauh nih, Tulung Agung ke Surabaya, jenengan naik mobil atau naik bis misalnya, jenengan berangkat baju dalam keadaan masih mulus, baru disetrika. Begitu jenengan naik kendaraan, kemudian sampai di Surabaya, turun dari bis, apakah baju jenengan masih mulus juga seperti semula? Tidak, pasti kusut. Kalau kata orang Surabaya niku lungset, bekas lekukan-lekukan ketika kita duduk. Lah ini orang bajunya putih bersih, tidak ada lekukan kalau dia ini seakan-akan baru datang dari tempat yang jauh, dan tidak ada satupun yang kenal dari para sahabat. Siapa dia? Dia adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang datang ke majlis dengan menyerupai sebagai manusia. Dan kebiasaan malaikat Jibril itu, Bapak Ibu, kalau menampakkan dirinya supaya para sahabat juga bisa melihat, malaikat Jibril itu menjelma menjadi seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dan Dihyah ini termasuk sahabat yang ganteng, tampan wajahnya. Nah, Jibril sering menjelma ketika menjadi manusia menjadi Dihyah ini. Dan di saat itu datang di majelis, tidak ada satupun yang kenal, sehingga sahabat itu pada bingung, ini orang siapa? Sudah tidak dikenal, datang di majelisnya, tiba-tiba langsung ke depan, langsung ke depan, duduk persis di depan Nabi kita Muhammad, bersila persis duduk di depan Nabi Muhammad, bahkan ditempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Coba jenengan bayangkan, kalau di majelis seperti ini kira-kira ada orang pakai baju putih, jenggotnya hitam, sadidu bayadi sya'ar, dalam riwayat sangat pekat sekali hitamnya rambutnya, yang dimaksud rambut adalah jenggotnya. Tiba-tiba masuk ke sini, langsung duduk depan Ustadz Ahmad Musta'in, nempelkan lututnya dengan lutut Ustadz Ahmad Musta'in. Kira-kira jenengan gumun apa tuh? Iki wong waras mboten kan? Sudah telat duduk di depan. Nah, ini sahabat tuh bingung, siapa dia ini? Berani-beraninya langsung duduk depan Nabi Muhammad. Begitu duduk di depan Nabi Muhammad SAW, dia berkata, ya Muhammad. Tambah kaget lagi tuh sahabat, beraninya manggil nama Nabi pakai Muhammad ini. Semuanya manggil nama Nabi itu menghormati, pakai Rasulullah. Bahkan sebagian ulama itu menjelaskan hukum memanggil nama Nabi Muhammad, kalau tidak ada kalau ada niatan di hati itu ngentengkan, maka bisa jadi haram, bisa jadi haram. Tapi kalau tidak ada perasaan ngentengkan, maka diperbolehkan. Dan bahkan di saat itu sahabat tuh terkejut, tidak ada di antara kita yang berani manggil Rasul dengan ya Muhammad, tidak ada. Manggilnya ya Rasulullah, oh ya Habibullah, manggilnya dengan sebutan pujian-pujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam, apa itu Islam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dan ini hadis yang dijadikan pegangan atau dalil bahwasanya ada rukun Islam, ada rukun iman, ada
ihsan. Dan ini pilar agama Islam ya. Pilar agama kita 3 ya. Rukun iman, rukun Islam, rukun iman, dan ihsan ya. Pernah ngapal rukun iman ya? Pernah ngapal napa dereng? Sekarang saya tanya coba, rukun Islam ibu-ibu ada berapa jumlahnya? 5 apa 7? Hah? 5 apa 6? 5 apa 6 masih campur aduk nih. Ya, rukun Islam itu 5. 5. Rukun iman ada 6. Ini hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam dan rukun iman. Jadi ada orang tiba-tiba asing datang di hadapan Nabi, duduk nempelkan lututnya dengan Nabi kita Muhammad, langsung bertanya, akhbirni anil Islam ya Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Kemudian Nabi katakan, al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu yang pertama, hendaknya kau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah. Rukun Islam yang pertama yang kita hafal, syahadatain ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu adalah kalimat yang harus diucapkan jika ada orang yang ingin masuk Islam. Lah bagaimana dengan kita? Kita ini mungkin lahir di dunia ini langsung jadi orang Islam, padahal kita lahir belum mengucapkan kalimat syahadat. Bagaimana hukum kita ini? Nah, para ulama menjelaskan wajibnya mengucapkan kalimat syahadat itu hanya untuk 2 golongan saja. Hanya untuk dua golongan. Yang pertama, untuk orang yang kafir mau masuk Islam. Kalau ada orang kafir ya, tiba-tiba tidak mau syahadat, langsung saja puasa Ramadan, tidak sah puasanya. Karena termasuk syarat sahnya niat itu harus Islamun nawi. Jadi di niatnya saja sudah tidak sah, apalagi ibadahnya. Baru niat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala, itu sudah sah. Kenapa? Belum masuk Islam. Jadi yang wajib membaca kalimat syahadat yang pertama adalah orang kafir yang mau masuk ke Islam. Termasuk orang kafir yaitu orang yang murtad. Apa itu murtad? Murtad itu keluar dari Islam. Dulunya Islam, gara-gara dapat 5 kilo beras meninggalkan Islam. Nggih. Nah, ini terjadi nih, hati-hati nggih. Jangan sampai kita ini tertipu. Banyak sekarang ini. Nah, kenapa kok mereka bisa tertipu sampai serendah itu? Karena tidak ada iman dalam hatinya. Dan itu terjadi. Makanya perlu sebenarnya niki yang perlu banyak dikunjungi oleh para ustadz, para habaib niku yang di atas gunung sana, yang dekat-dekat pesisir-pesisir itu targetnya mereka orang-orang kafir untuk menjadikan orang-orang Islam murtad. Nah, makanya pernah dulu sama Pak Matori dulu pernah kita ke sana, ke Pantai Gemah niku masih lurus. Pantai nopo namanya nih? Napa? Kelatak. Nggih, Pantai Kelatak. Kita ketemu di sana sama orang ini, masya Allah. Banyak warga di sana itu yang ghirahnya, semangatnya untuk ibadah itu sangat minim sekali. Sampai ada niku yang ngurus masjid atau ngurus musola niku, kalau sudah hari Jumat, adzan sendiri, qomat sendiri, khutbah sendiri, jadi imam. Jadi pun jangkep nih, paket lengkap. Datang berikan apa yang ternyata? Yang adzan, yang qomat, dados imam, dados khotib. Ini paket lengkap, diborong semuanya nih. Itu kalau masuk surga luar biasa nih. Paketnya lengkap. Karena apa? Saking sedikitnya orang yang mau belajar ilmu agama, sedikitnya orang yang mau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita juga pernah 3 hari sama para santri jalan-jalan ke atas gunung sana, digeger, naik ke atas. 3 hari di sana. Waktu itu juga waktu liburan santri habis ujian, kita tidur di sana, nginap di sana 3 hari. Kemudian pengurus musola itu cerita kepada kita,
Habib, di sini itu orang-orangnya benar-benar awam sekali. Orang sini itu prinsip hidupnya pokok bisa makan sudah cukup. Jadi prinsip hidupnya itu ndak urusan sholat, ndak urusan zakat, ndak urusan puasa, pokok harus cari duit bisa makan. Sehingga kalau ada orang ngajak kepada kebaikan, selalu kadang yang diajak justru malah marah. Bahkan adzan itu dilarang di sana, padahal ya banyak orang Islamnya. Dia cerita ke kita, pernah Habib saya itu adzan maghrib, supaya masyarakat itu tahu kalau sudah masuk waktu maghrib, saya pakai suara atas, speaker atas. Tiba-tiba datang ibu-ibu, datang ke musola marah-marah. Dia bilang, matikan itu speaker atasnya. Loh, kenapa kok dimatikan? Ini kan waktu masuknya maghrib, ini kan adzan, kenapa kok harus dimatikan? Pakai speaker dalam saja. Kenapa seperti itu, ibu? Karena anak saya di rumah sedang tidur. Coba lihat, takut bayinya nangis, adzan maghrib dilarang. Sepakat 4 madhab, sepakat 4 madhab, adzan itu harus syiar, harus dikeraskan. Makanya termasuk kata Nabi kita Muhammad, semakin keras suara muadzinnya, semakin lantang suaranya, maka semakin banyak ampunan yang bakal didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di kawasan yang seperti ini mah kadang tidak perlu keras-keras pun sudah banyak musola, sudah banyak masjid. Kadang tidak sampai 100 meter sudah nemu 2 musola kadang. Bahkan ada satu tempat itu yang pernah saya lewati, di sini masjid seberangnya musola. Niku saya ngeliatnya geleng-geleng ki maksudnya opo? Bangun masjid kok, bangun musola kok ada depan karo masjid. Akhirnya bikin apa yang terjadi? Perpecahan. Tapi masalahnya saya itu pengen wakaf, saya itu kepingin pahala banyak. Lu salurkan uangnya ke masjid-masjid itu banyak kita lihat masjid-masjid itu yang sampai sekarang mungkin bangunannya berhenti. Dari batanya yang awal membangun merah sampai jadi hijau, bukan dicat, lumutan. Kok jenengan bingung mau bangun musola malah jadi perpecahan? Itu banyak sekali. Kita datang, ada kepala desa datang ya, di beberapa tempat yang kepala desa datang. Di sini nih Beb, saya bingung Beb, orang-orangnya itu rajin sholat ya. Ibadah itu rajin, cuman punya 2 kelompok ya. Ada musolah timur, ada musolah barat. Lah saya mau ngakorkan itu bingung caranya gimana. Nanti kalau musola yang sini bikin acara, yang sana tidak mau kalah ya. Nanti kalau yang musola sini adzan speakernya keras, yang sana diadepkan ke sini. Jadi kalau sudah masuk waktu itu perang adzan. Nah, ini Islam yang orang Islam tidak tahu ngaji ya seperti ini. Makanya pentingnya ilmu gitu. Terkadang zahirnya ibadah, tapi ternyata Allah murka. Kenapa? Karena niatnya adzan untuk membalas dendam. Apa yang didapatkan? Tidak ada dapat pahala. Jadi yang pertama, syahadat diwajibkan bagi orang kafir atau orang murtad yang mau masuk ke Islam. Yang kedua, syahadat wajib untuk siapa? Kita yang sholat. Kita kalau sholat wajib baca syahadat. Kapan itu? Ketika tahiyat. Ketika tahiyat wajib baca syahadat. Selain daripada 2 ini, Bapak Ibu, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah bukan wajib. Lah terus berarti Beb, saya ini walaupun mungkin kecil lahir tidak mengucapkan kalimat syahadat, apakah saya termasuk orang yang Islam, Muslim? Kenapa seperti itu? Kita lihat orang tua kita. Nah, ini kaidahnya, kalau ada bayi lahir orang tuanya Muslim, maka bayinya otomatis menjadi Muslim. Bahkan ulama mengatakan kalau ada ayahnya Muslim tapi ibunya bukan Muslim, ibunya kafirah, tuh apa boleh Beb nikah sama orang kafirah? Tidak boleh. Nah ini seandainya pun ada, seandainya ada salah satu daripada orang tuanya Muslim, yang satunya kafir, kemudian lahir bayi, bagaimana hukum bayinya? Ikut yang Islam, ikut yang Islam. Lah kalau ternyata kedua orang tuanya bukan Muslim, maka di saat nanti anaknya itu mau masuk Islam ya harus bersyahadat. Ini syahadat. Sunnah di lain
di selain dua tadi. Kapan beb kita disunahkan untuk baca syahadat? Di saat kita lewat di tempat ibadahnya orang non muslim, itu sunnah kita baca syahadat. Sunnah kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lewat tempat ibadahnya orang-orang non muslim, disunahkan kita baca syahadat. Atau sedang terjadi orang-orang ini sedang kehilangan imannya, misal di malam tahun baru, kita lihat bagaimana banyaknya orang-orang ini yang bermaksiat. Maka di malam-malam seperti itu kita disunahkan untuk memperbanyak baca syahadat.